welcome to Joe's Podcast. Nah, kali ini di episode kelima kita akan membahas sesuatu tentang Yosef. Nah, kali ini ada bintang tamu masih muda juga, meskipun kayaknya sih nggak muda-muda banget ya. Kayak di sini ada Bapak Robertus Cahya Setiawan atau yang biasa dipanggil Pak Wawan. Kita kenalan dulu dong sama Halo, Pak guys. Wawan. Oke. Iya, Pak Wawan ini salah satu guru juga di SMA Yosef. Masih muda ya? Iya, ya nggak muda-muda banget lah. Ya masih muda lah. Ya, oke. Boleh tahu nama lengkap, terus kemudian jadi guru apa di sini, udah berapa lama? Boleh cerita dikit Pak Wawan? Dikit aja ya. Oke. Oke, nama lengkap saya itu Robertus Cahya Setiawan. Nah, untuk nama panggilan ada yang unik nih ya. Oke. Karena panggilan Wawan itu hanya khusus di sini di SMA Yosef. Jadi kalau teman-teman SMA Yosef mengenal saya kan Wawan. Tapi kalau di luar Yosef itu panggilan saya beda lagi. Siapa kalau boleh tahu? Kalau di luar itu Ya. panggilan saya Cahyo. Oh, Ya, Cahyo. sesuai adat Jawa ya, Cahyo. Oh iya, berarti yang nama tengah gitu. Nah, ini memang saya buat unik supaya kalau ada di luar sana manggil Pak Wawan, oh itu berarti anak Yosef ya. Oke. Jadi biar ada ciri khasnya. Oh, di ciri khasnya. Oke, ngajar apa nih Pak Wawan di sini? Saya di sini ngajar berkaitan dengan ilmu tentang tata tubuh manusia. Bukan. Jadi biologi. Oke. Kan banyak Pak biologi. Manusia, hewan, tumbuhan, Tapi tata tubuh makhluk yang ada di bumi ini. Gitu ya. Tapi saya mengajar sini kalau mengajarnya baru 4 tahun ini ya. Sudah 4 tahun. Kalau saya lama itu jadi karyawan sebenarnya. Oh, sebelumnya sudah di sini juga berarti ya. Iya. Berarti selama di Yosef berapa tahun? Pak Wawan ingat? Di Yosef saya masuk tahun 2009. 2009? 2009 sampai sekarang berarti sudah 12 tahun. 12 tahun ya. Berarti cukup lama juga ya, Pak Wawan. Ya, yang Tapi masih muda muda, berarti. masih muda. Oke lah ya, kita katakan sebagai guru yang masih muda aja ya, jangan yang bermuda. Jadi saya ini nih sebagai yang bermuda ya. Oke, itu sebagai guru biologi, apa memang dari dulu senangnya pelajaran biologi atau ya emang ya udah daripada yang lain nggak sukanya sama biologi? Itu pertanyaan yang keren ya. Kalau saya dari dulu memang nilai paling baik itu biologi, nggak tahu kenapa ya. Jadi sejak saya SMP, SMP kan udah ada itu ya. Lalu SMA itu nilai yang paling bagus itu pasti biologi. Nah, lalu saat kuliah, ya pendaftaran kuliah itu, karena saya melihat kok nilai paling baik biologi ya. Itu kan saya kalau mau pada saat saya mendaftar itu zaman saya dulu itu kan ada 3 pilihan peminatan. Ya. Nah, yang terakhir itu, yang pilihan pertama 2 itu saya memilih psikologi sama manajemen. Yang ketiga itu, ya itu tadi karena harus mapel IPA. Saya ambil kan IPC yang campuran itu. Ya udah saya ambil biologi karena itu nilai paling baik yang saya dapat sejak kelas 1. Ya karena yang terima yang itu. Jadi ya memang jatahnya di situ ya. Oke, berarti juga memang udah jadi pilihan juga ya jadi guru biologi itu apa? Karena kan sebelumnya dulu tadi Pak Wawan cerita pernah jadi karyawan juga, kemudian jadi guru di sini. Nah, suka duganya apa sih? Selama berarti kalau jadi guru tadi berapa tahun? Itu baru jalan 4 tahun ya. 4 tahun. Suka duganya berarti kan di Yosef kan. Mengajar entah itu secara mengajar mapel biologi atau mengajar secara umum lah di Yosef. Kalau saya banyak sukanya ya daripada dukanya ya. Di sini itu nyaman. Sejak saya awal masuk pertama itu suasananya sudah sangat nyaman. Awal masuk pertama saya kaget loh. Kenapa? Karena Yosef itu di luar tuh kelihatannya kecil loh. Jadi saat masuk pertama tuh sebenarnya kecil banget ya. Oh, tampak depan. Taman depannya ya. Masuk ke dalam itu, lah kok punya lapangan bola sendiri ya. Karena yang saya tahu kayaknya hanya Yosef satu-satunya sekolah yang punya lapangan sepak bola itu di area sekolah. Kalau sekolah lain kan di luar ya, atau bahkan nyewa lapangan. Karena dulu saya hobinya kan sepak bola. Jadi sejak SMA itu kan kami sering cari lapangan-lapangan untuk bermain bola.
tantangan itu ya. Dan masa pertama saya langsung ada lapangan bolanya, keren sekali ya. Nah, terus ya itu respon pertama apa pada saat pertama masuk itu sudah wah dulu ya, kaget dulu. Lalu saat proses dinamika di sini, dulu awal masuk kan saya jadi laboran, karyawan di laboran, karena saya kan lulusannya sebenarnya bukan lulusan ilmu pendidikan, saya lulusannya MIPA murni, jadi memang biologi murni yang sains gitu ya. Nah, lalu tapi saya suka dunia pendidikan, jadi saya tuh apalagi ini di sekolah, laboran sekolah kan ya. Karena kalau sains itu nanti kerjanya kan ketemu dengan mikrobiologi di lab sendirian, ngapain ini? Males saya. Bosan. Maka saya suka interaksi dengan orang, saya suka ketemu orang, ngobrol ya. Jadi saya lebih kayaknya saya suka di pendidikan. Lalu saya mencoba melamar, lalu diterima jadi laboran. Cukup lama sih jadi laboran. Lalu ya akhirnya kemarin 4 tahun yang lalu diangkat untuk jadi. Kalau suasananya di sini aman, di lingkungannya juga sangat fresh ya, karena di sini lingkungannya banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan juga hewan ya, sesuai dengan bidangnya ya. Gitu. Nah itu berarti kan sudah menunjukkan apa ya, tadi sih aku mendengar bahwa itu ada sedikit deskripsi mengenai yourself ya. Dari pertama kesan masuk dulu itu mesti kan ada kesan yang soalnya aku dulu juga pertama gitu, karena aku nggak tahu yourself itu di mana dulu ya. Terus ketika masuk kan oh di sini, kemudian ya emang punya kesan yang mengejutkan juga, karena ternyata wah ya. Nah itu juga sebenarnya ada salah satu daya tarik ya. Kemudian kalau kita lihat lingkungan di sini itu kan juga nggak begitu ramai ya Kak. Betul. Ya, secara kondusif juga kalau kita ngajar gitu kan sebenarnya enak. Ya mungkin yang ramai kalau pas tatap muka itu yang ramai itu anaknya. Nah itu ya sedikit yang kita ketahui tentang Pak Wawan. Nah tadi ada suka menjadi seorang guru, kemudian kalau dukanya sih ada nggak sih? Dikit aja. Dukanya. Pasti kan ada plus ada minus nih, ada senang ada enggak. Oh ya, kalau dukanya di sini apa ya? Tidak begitu banyak ya. Ada yang mengatakan ini duka, tapi saya rasa ini satu hal yang bagi saya itu tidak masalah. Misalkan pulang sampai sore. Anda pengabdi Yusef. Karena ada beberapa yang mengatakan jadi guru pulang sore-sore, malam lah, apalagi malam gitu ya. Dan mereka itu duka, tapi bagi saya itu hal biasa sih. Karena memang ya harus dikerjakan sampai di waktu yang lebih daripada waktu pekerjaan. Harus juga di sini tuh nyaman. Jadi kalau lama-lama di Yosef itu enak. Oke, ini juga kalau pulang sore ini, kalau kita jam mengajar kan, yang namanya sekolah itu ngajar kan, gurunya dari pagi sampai anak pulang sekolah itu paling siang ya. Kalau dulu kita juga sore kan sudah 5 hari ya, sekolah selama 5 hari. Nah, tapi salah satu yang bikin guru itu pulang sore itu karena ada kegiatan lain selain mengajar ya. Entah itu kepanitiaan apalah yang mesti ada event ada di sekolahan. Nah ini juga aku mau tanya ke Pak Wawan. Pak Wawan ini kan juga terlibat di PBDB dan juga OSIS ya. Jadi apa sih? Jadi seseorang di sini. Ya pokoknya terlibat di keduanya itu ya, ada PPDB dan di OSIS. Nah kita kan bicarakan mengenai OSIS dulu nih ya. Oke. OSIS itu kan organisasi siswa yang mana isinya kalau ini SMA berarti sebenarnya anak-anak SMA itu kan sangat relate dengan kehidupan di era zaman sekarang lah ya. Mungkin beda dengan anak SD dan SMP juga, tapi anak SMA itu sangat relate dengan perkembangan zaman itu sangat relate sekali. Harus tahu lah. Iya kayak gitu. Nah ini nih menurut Pak Wawan ya, daya tariknya OSIS Yosef atau programnya OSIS Yosef itu yang bisa apa sih yang bisa dilihat dari orang awam yang di luar sana? Misalkan aku senang nih lihat Yosef nggak cuma dari namanya aja bangunannya, tapi program apa sih yang sebenarnya
salah satu yang bisa dijual dari OSIS Yosef itu biar kelihatan ini loh, OSISnya Yosef itu menampung aspirasi teman-teman muda, terkhusus teman-teman di Yosef sendiri. Oke. Ya kalau dari OSIS sebenarnya secara umum OSIS itu tepat di mana teman-teman muda itu mengekspresikan diri. Ya karena satu-satunya organisasi yang disahkan atau oleh pemerintah itu kan OSIS. Maka itu menjadi satu sarana anak-anak muda khususnya usia SMA untuk mengekspresikan diri. Memang bedanya OSIS SMA dengan SMP dan SD itu dari sisi kemandirian. Karena sudah usia SMA itu wajar untuk dituntut supaya dia mandiri. Maka dalam program-program, dalam kerja dan sebagainya mereka saya tuntut untuk mandiri. Ya rapat sendiri. Kesepakatan ya kesepakatan buat sendiri. Jadi saya lebih membina saja. Nah, untuk saat ini itu kami ada program unggulan yaitu Eco School. Oke, Eco School apa tuh Pak? Nah, Eco School itu dari kata ekologi dan school dari sekolah ya. Jadi kami melihat bahwa Yosef itu sekolah yang secara sarana dan prasarana itu sangat lengkap. Kita ada sarana untuk akademis ya, kelas, lalu sampai ruang tiap kelas ada wifi, ada LCD, ya lengkap ya pokoknya. Lengkap komplit ya, ada lapangan untuk non akademis itu komplit, bahkan sepak bola, voli ya. Ada lapangan tengah, lapangan lebih gede ya. Tetapi selain itu kita tuh punya keanekaragaman ekosistem yang sangat keren. Ya, sangat keren karena kita punya banyak sekali misalkan spesies tumbuhan ya, apalagi beberapa waktu ini ditambahkan spesies bunga anggrek yang sangat banyak ya, oleh kepala sekolah ya. Ada hewan juga banyak, bahkan hewan yang melata sampai yang terbang juga ada, karena di sini kita pernah menemukan ada burung yang cukup langka juga di sini yang tahu-tahu bisa muncul di sini karena di sini ada banyak tanaman. Ya, selain di Manan ya, tapi karena di sini berdekatan dengan Manan ada kemungkinan masuk lingkungannya asri juga ya. Betul. Nah, karena dasar itulah kami mau membuat konsep untuk menjaga kelangsungan ekologis di SMA Yosef. Jadi kami program ini disitu mengkampanyekan itu. Salah satunya membuat satu kesadaran kepada semua keluarga di SMA Yosef untuk menjaga lingkungan hidup. Contohnya adalah tidak banyak mengeluarkan sampah plastik. Kemudian pada saat teman-teman masuk sekolah itu kami harapkan besok pada tatap muka itu membawa tempat makan sendiri. Jadi pada saat ke kantin itu tidak menenteng plastik. Oke. Itu salah satunya. Biasanya kan tiap kali jajan itu kan mesti pakai plastik. Pakai plastik. Ya. Nah selain itu memang salah satu ciri khas remaja itu adalah dia ingin show off ya. Nah, maka kita juga ada pensi, tetapi pensinya lebih ke pensi untuk mengkampanyekan ekologis itu tadi. Jadi itu aja. Besok bagaimana apakah pensinya fitko atau tidak ya nanti. Oke, jadi termasuk seru ya untuk seru, programnya. Seru. Jadi kalau teman-teman tahu Yosef nggak hanya memikirkan secara akademik ya, tetapi pengembangan karakter anak itu juga salah satu hal yang perlu diperhatikan, terutama tadi ya menjaga lingkungan ya, apalagi kalau sekarang kan sudah ada pemanasan global, kemudian kepedulian terhadap lingkungan itu juga kan sekarang pun minim ya dan harus ditemukan kembali. Nah, salah satunya dengan program dari teman-teman OSIS. Jadi termasuk Yosef tuh seru sekali ya, berarti kalau ada itu seru. Ya. Cuma kita nunggu tatap muka aja ya. Oke, itu tadi kalau kita bicara soal OSIS. Nah sekarang kita bicara soal tadi Pak Wawan terlibat dalam PPDB ya, kepanitiaan PPDB, di mana sebenarnya yang harus panitia juga ya, semuanya guru itu juga terlibat dalam PPDB ini. Nah karena ini sudah mau mendekati akhir semester 2 dan berarti ini apa ya, kesempatan untuk teman-teman yang punya adik atau teman yang mau sekolah itu kan
mau sekolah SMA khususnya, itu kan mencari-cari sekolah, mau sekolah di mana nih ya yang keren. Apalagi kalau Yosef kan di Solo udah lama sekali ya, sudah berapa tahun? 70 tahun kita. Oke, kemarin kita habis itu ya, ada misa 70 tahun ya, perayaan pelindung juga 70 tahun Yosef. Nah ini kan berarti kan udah terbukti nih ya Yosef ya. Ya sudah terbukti dan teruji. Iya, terbukti, teruji. Nah ini cerita sedikit soal PPDB Yosef nih ya Pak Wawan. Sebenarnya kenapa sih orang itu harus memilih sekolah di Yosef? Jadi nah, selain tadi kan habis OSIS ya, ada daya tarik tersendiri. Lagi, ya. Nah ini dari sisi PPDB. Nah ini tadi saya tanya anak-anak ya. Karena kalau yang jawab saya kayaknya kok dibuat-buat ya. Nah ini saya tadi tanya ke beberapa anak, saya share di medsos saya, lalu ada beberapa yang menyaut, kalian pilih Yosef kenapa? Salah satunya memang dari mereka melihat Yosef itu nyaman untuk belajar, karena di sini itu sangat tadi Mbak Mirza ya, Mbak Mirza, masih muda ya? Oh masih muda. Saya tampak muda ya. Ya kesini itu sepi, meskipun kita ada di pusat kota. Kita sebelah langsung dengan stadion terbesar, ya salah satu stadion terbesar lah. Yeah. Tapi di sini itu suasana kotanya hampir tidak terlihat. Keramaian kendaraan, orang ramai-ramai di jalan raya itu tidak lihat karena kita agak masuk ke dalam. Jadi nyaman untuk belajar. Dan kita antara tempat untuk belajar dan tempat untuk dalam tanda kutip bermain atau beraktivitas luar itu terpisah. Jadi tempat belajar itu sendiri, lapangan untuk aktivitas luar itu ada di tempat yang sendiri. Jadi tidak di satu area kotak satu ya, jadi terpisah. Maka jika ada aktivitas luar ruangan itu tidak terganggu. Dan di sini itu secara kesehatan itu lebih terjamin karena sirkulasi di sini sangat nyaman. Kita banyak tumbuhan hijau dan sebagainya. Itu juga yang membuat anak-anak itu merasa nyaman belajar di Yosef. Itu kemungkinan anak kelas 11-12 ya, karena yang sudah merasakan di sini. Iya. Ya, kelas belum. Ya next ya, semoga kita bisa cepat tatap muka. Dan kemarin juga anak kelas 10 ada beberapa yang school tour ya. Ya ada 1-2 nggak bisa semuanya. Itu juga punya pesan tersendiri ya. Ini salah satu keunggulan Yosef juga, bahwa lingkungan kita itu memang lingkungan yang enak, banyak berbagai macam tumbuhan. Jadi termasuk juga sirkulasinya udara juga bagus. Nah itu berarti daya tarik dari lingkungan. Ada apa lagi nih Pak? Nah selain itu kita di Yosef ya, sepertinya sudah umum sih di sekolah lain juga sepertinya sama ya. Kita selain ada sistem akademis yang sudah tertata, kita juga punya sistem non akademis yang juga tertata. Salah satunya dengan di pengurusan OSIS itu tadi, banyak event, banyak kegiatan, bahkan ekskul itu juga kita juga cukup banyak sebenarnya ekskul kita ya, dan itu dimungkinkan untuk bisa bertambah sesuai ya dari teman-teman mau mengekspresikan diri melakukan apa. Kalau ada ide mau ekskul apa gitu itu ya, bisa. Dan yang keren ya, semua itu terjadi dalam satu tempat. Artinya kita safe. Orang itu juga bisa merasa safe karena setiap kegiatan ekskul, kegiatan apapun itu ya semuanya di sekolah. Tidak harus ke tempat mana. Iya, karena kan di Yosef juga termasuk sekolah dengan ruangnya itu banyak. Banyak. Jadi aktivitas kita mau di mana, ada yang di aula, di lapangan, atau mungkin setelah pulang sekolah menggunakan kelas, itu juga sangat dimungkinkan ya. Betul. Dan satu lagi itu ya seperti Mbak Mirza ini ya. Saya sendiri melihat bahwa tadi juga dari anak-anak menyampaikan kita itu open minded, jadi banyak dari guru-guru itu open minded, artinya berpikiran maju ke depan. Dan kita selalu bisa dikatakan berkolaborasi dengan teknologi. Nah, teman-teman pasti juga merasakan bagaimana Bapak Ibu guru dalam mengajar itu juga menggunakan teknologi yang berkembang saat ini. Bahkan guru-guru yang menjelang pensiun pun itu bisa loh menjalankan teknologi. Nggak gaptek gitu ya.
bahkan di usia yang Iya. udah tergolong nggak muda tetap iya. mau belajar gitu Mudah ya. pensiun. Memang masih muda ya. Karena Karena semangat fresh masih muda, ya, fresh, karena ya. open minded. Nah Iya, itu penting betul. banget ya. Iya, Jadi betul. nggak istilahnya nggak ada pemikiran yang kolot. Macam-macam lah. Nah apalagi kalau ini kan kita dipaksa nih ya, Hmm. selama setahun ya. Setahun. Ini setahun kita dipaksa untuk pembelajaran jarak Iya. jauh, dan ternyata sebelum kita dipaksa untuk pembelajaran jarak jauh karena pandemi ini, sebenarnya kita sudah mulai Sudah belajar siap. Sudah teknologi belajar itu teknologi, ya. betul. Pakai apa tuh Pak kita? Pakai Microsoft 365. Jadi sebenarnya sebelum pandemi Yosef sudah merancangkan, yang saya tahu ya dari bagian kurikulum dari staff itu memang sudah merancangkan pembelajaran kita akan basicnya ke teknologi. Maka sebelum pandemi kita sudah menyiapkan Microsoft 365. Ya, jadi saat pandemi ya kita sudah siap. Ya, berarti nggak apa ya, termasuk nggak gelagapan ya. Ya. Dan juga Yosef nggak gagap teknologi ya. Betul. Ya, bisa dibuktikan. Kalau pengen tahu ya ke sini ya. Join di sini ya teman-teman yang ngasih kelas 9 ya. Penasaran ya join aja. Iya. Ya toh? Betul sekali ya. Jadi kalau kita nggak ngobrolin kayak gini kan kita nggak tahu nih ya apa namanya. Padahal informasi itu kan sekarang didapat secara digital. Itu Betul. Ya. sangat mudah sekali Sangat ya. mudah. Kalau dulu Open source. ya, kalau dulu dari Harus mana? terbatas ya. Ya terbatas. Harus dari Poland, brosur lah. Ya. Tapi kalau sekarang secara digital tinggal mengetik SMA Yosef Surakarta aja. SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta itu sudah keluar. Ya, Ya jadi kan? Kita punya YouTube nih. Ya, bisa lihat. sudah ada, sudah, dan program kita sudah banyak. Nah ini salah satu keunggulan juga nih ya. Nah apalagi kalau besok mulai dikembangkan, anak-anak terlibat dalam pembuatan program-program di sekolah itu juga seru Lebih asik sekali lagi ya. ya. Lebih seru lagi. Ya. Nah, Itu. itu berarti dari sisi akademis juga. Apalagi kira-kira nih yang menarik nih biar orang-orang tuh aku mau nih sekolah di Yosef. Nah selain tadi lingkungan, akademik, apalagi nih yang menarik nih Pak? Yang menarik, nah ini pendapat saya ya toh. Kalau dari anak-anak kan tadi sudah ya. Yang menarik menurut saya itu adalah sistem pembelajaran yang berlangsung. Kalau pada model yang dulu itu kan sistemnya kan guru mengajar di kelas, menyampaikan materi, kemudian mencatat, lalu habis itu penilaian atau ulangan, terus ujian dan sebagainya itu ya. Nah kalau di Yosef itu kita pakai collaboration learning, ya kelas kolaborasi. Jadi ada beberapa mapel yang kita kolaborasi, lalu di situ akan menghasilkan satu produk yang itu anak muda banget, ya kan? Nah itu rasa-rasa menjadi satu kenyamanan juga dalam berproses di pembelajaran, ya kan? Jadi tidak lagi model yang kuno itu tadi ya, tapi lebih ke modern. Nah, nanti hasil-hasilnya juga satu produk yang sangat anak muda banget. Salah satunya ya bisa membentuk podcast, cerpen dan sebagainya. Itu. Nah, kalau pengen tahu ya. Nah itu termasuk kolaborasi itu termasuk baru ya, sangat baru. Dan kemarin karena aku juga jadi guru pendamping ya untuk kolaborasi, yang seru adalah dari produk-produk yang anak-anak buat ini juga kan nggak monoton itu, ada yang di buku tapi bisa diaplikasikan. Ya, jadi termasuk pengembangan soft skill juga ya ini ya. Jadi nggak melulu belajar harus hafal A, hafal B, hafal C, tapi apa sih yang dari pembelajaran ini bisa aku terapkan dalam kehidupanku sehari-hari, alias anak-anak itu diminta untuk berpikir kritis dan aplikatif. Iya, bisa diaplikasikan. Nah itu berarti seru ya pembelajaran di Yosef, nggak cuma ya udah datang guru itu ngajar kasih tugas udah kelar kumpulin. Karena bisa naik kata puka ya lah, itu kan terjadi di sekolah ya. Ya kita bayangkan aja nanti di kelas diskusi, di taman diskusi, ya seru sekali. Nggak harus monoton terpaku ya. Biasanya kan dia udah ya guru. Salah satu terobosan ya. Jadi Yosef tuh punya terobosan. Termasuk terobosan akademik yang nggak mau ketinggalan zaman nih ya, nggak harus monoton.
Di samping tadi fasilitas di kelas juga sudah lengkap, ya, untuk mendukung kenyamanan belajar, tetapi juga, nah, metode dan model pembelajaran juga yang menarik, fresh dan anak muda banget. Ya, ini seru banget nih. Jadi intinya sih kalau aku nangkep sih sekolah YOSEF itu termasuk sekolah yang open minded, ya, nggak hanya cuma gurunya, tapi semua sistem yang ada di sini dan itu biar punya impact nih ya ke depannya itu apa. Ada lagi nggak sih Pak? Kalau ini dari alumni ya, karena ini kemarin saya dapat melihat postingan anak-anak alumni, memang apa yang kita lakukan di sini itu memang ada dampak yang bagus untuk alumni. Ya, dampak pertama itu saya melihat siapapun yang lulus di YOSEF itu kebanyakan itu sudah berani untuk berbicara. Yang terbaru kemarin itu ada alumni tahun kemarin nggak salah ya, namanya Mas Lendra itu sekarang jadi ketua HMPF di UGM. Keren juga. Keren ya. Dan beberapa sebelumnya itu juga banyak dari alumni YOSEF yang aktif di BEM, di Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang awalnya mereka masuk YOSEF ya ada beberapa yang saya kenal itu pendiam, tapi setelah lulus dari YOSEF mereka sangat aktif di organisasi di mahasiswa. Artinya apa yang mereka dapatkan di sini itu selain akademik itu juga ada banyak keterampilan yang akhirnya teraplikasikan saat mereka kuliah. Yang membentuk karakter juga ya. Yang mungkin ketika waktu SMA yang dirasakan seperti ini ternyata wah aku bisa nih, aku pas SMA bisa gini, aku pas kuliah harus bisa lebih gini. Ya, itu saya kaget ya kemarin itu tadi masalah yang dia masuk di geofisika. Wow, keren ya, UGM lagi ya. Dia kan mahasiswa geofisika, dia ketua BEM-nya. Dan dia bersejarah karena ketua HMPF pertama yang Kristiani. Iya. Jadi nggak cuma akademik, tapi pembentukan karakter anak itu juga jadi salah satu hal yang penting ya di YOSEF. Nah, jadi kalau mau promo, Bapak Ibu semua yang mau menyekolahkan anaknya silahkan ke YOSEF ya. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa memang kalau saat ini kita masih PJJ ya di YOSEF, tapi tentu saja YOSEF nggak langsung mati kutu ya, mati kutu itu, tapi ya kita nggak gegap teknologi juga, kita berkembang secara akademis, kemudian kita juga nggak hanya harus pintar secara akademis, tapi mengembangkan karakter anak itu biar besok di masa depan itu jadi istilahnya jadi orang yang berkarakter. Yes. Gitu. Dia punya karya ya kan? Iya, dan punya karya, dan karya yang dibuat salah satunya ini juga tadi yang kolaborasi learning ya. Dari sini sudah punya itu karya. bisa jadi kenang-kenangan ya, karena kan juga itu diupload di sosial media dan bisa tersimpan bahkan disaksikan di seluruh dunia kalau mau mengakses seperti itu. Nah, seru banget ya. Kali ini kita bicara dengan Pak Wawan ya mengenai kenapa sih kita harus di YOSEF, kenapa sih? Kenapa enggak? Kalian harus memilih ke YOSEF, kenapa harus sekolah, atau ya kenapa harus YOSEF? Nah, ternyata tadi jawabannya banyak sekali ya yang akan kita sampaikan dan akan kalian rasakan kalau kalian memang join di sini. Betul. Oke. Nah, terima kasih Pak Wan untuk waktunya. Terima kasih Mbak Mirsa sudah diundang di sini. Ya, nah, jadi teman-teman, inilah Jos Podcast episode yang kelima. Nah, tadi ada info PPDB, kalian juga bisa saksikan. Aduh, ya ampun belepotan ya. Nah, informasinya setelah ini nanti ada pendaftaran secara offline dan juga pendaftaran secara online. Ya, jadi ada 2 jalur nih ya. Jadi kalau teman-teman dari luar kota mau daftar itu bisa banget. Nggak harus datang ke sekolah, tetapi bisa diakses secara online ya gitu. Jadi itu aja udah mudah banget ya. Nggak harus ke sekolah, online tinggal klik udah deh. Wawancara keluar deh, masuk deh, ngerasain yang tadi. Ya udah, ini lama banget ya. Oke, thank you Pak Wawan dan teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi di Just Podcast episode selanjutnya. Bye bye.